and a new friend who have joined us for this special occasion. Allow me to begin by acknowledging the present members of the AFC Executive Committee, dear FIFA Council members, dear presidents. Kualifikasi Piala Asia 2027 menyisakan cerita kelam untuk dua raksasa ASEAN. Siapa sangka Vietnam dan Thailand yang dulu jadi momok, kini malah jadi bahan cibiran. Malaysia tampil menyala setelah menggasak Vietnam. Berlangsung di Stadion Bukit Jalil, duel Malaysia versus Vietnam berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Harimau Malaya. Pada laga ini, Malaysia membawa 7 pemain naturalisasi barunya dan 2 diantaranya berhasil mencetak gol debut. Keduanya yakni Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado. Berkat kemenangan ini, Malaysia menggeser Vietnam di puncak klasemen grup F kualifikasi Piala Asia 2027 dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Kekalahan Vietnam menjadi sangat ironis lantaran memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih baik. Seperti diketahui, Vietnam sendiri sebelumnya menjadi negara yang diperhitungkan di ASEAN, bahkan sempat menyatakan diri sebagai King ASEAN. Hal itu diperkeruh dengan sifat angkuh para pendukung dan media-media di Vietnam yang kerap menyombongkan diri. Roda pasti berputar, kini Vietnam merasakan menjadi tim yang merasakan kesulitan bersaing bahkan dengan rival-rival ASEAN sekalipun. Meski kalah, Vietnam masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027 karena masih memiliki 4 pertandingan sisa di grup F. Diketahui dalam kualifikasi ini hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Pada pertandingan lainnya, rajanya ASEAN yakni Thailand justru secara mengejutkan takluk saat bertandang ke markas Turkmenistan. Adapun berakhir dengan skor 3-1. Atas kekalahan ini membuat Thailand kini berada di peringkat kedua klasemen grup D dengan memiliki 3 poin dari 2 laga. Kekalahan Vietnam dan Thailand tersebut membuat keduanya menjadi aib wakil ASEAN pada matchday kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Pasalnya, hanya keduanya dari wakil ASEAN yang menelan kekalahan. Dan dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Namun, sayangnya baru saja timnas Indonesia menelan kekalahan atas Jepang. Namun, kekalahan tersebut tidak mempengaruhi nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat kemenangan atas Cina di laga sebelumnya. Di sisi lain, walaupun kalah atas Jepang, tetap membuat posisi skuad Garuda tetap berada di atas Malaysia di ranking FIFA. Malaysia yang baru saja meraih kemenangan atas Vietnam ini membuat Harimau Malaya ketiban untung di ranking FIFA. Tak tanggung-tanggung, Malaysia berhasil naik 5 peringkat dari urutan 131 menjadi urutan 126 dunia. Sedangkan bagi Vietnam, kekalahan ini membuat tim berjuluk Golden Star Warriors turun drastis. Vietnam kehilangan 13,99 poin membuat mereka turun 4 tingkat dari posisi 109 ke posisi 113. Vietnam semakin ketar-ketir lantaran peringkatnya semakin dekat dengan timnas Indonesia dan berpotensi dilangkahi oleh skuad Garuda. Senasib dengan Vietnam, Thailand juga terjun bebas di ranking FIFA setelah menelan kekalahan atas Turkmenistan. Tak terima dengan kekalahan menyakitkan dari Malaysia, media Vietnam justru menuding ada aroma curang. Tuduhan naturalisasi ilegal pun dilempar ke meja FIFA. Pasalnya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia belum lama ini mengumumkan 4 pemain keturunan baru untuk membela tim nasionalnya. Mereka menyusul 3 pemain keturunan lainnya yang sudah diumumkan terlebih dahulu. Lalu muncullah pertanyaan terkait asal-usul garis keturunan Malaysia dari ke-7 pemain keturunan tersebut. Termasuk dari para penggemar tim-tim rival timnas Malaysia seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Mereka tidak percaya pemain yang dinaturalisasi oleh FAM memiliki garis keturunan Malaysia. Mengingat mereka datang dari Amerika Selatan. Tidak sedikit yang mendesak FIFA melakukan investigasi terhadap FAM dan proyek naturalisasi mereka. Terlebih, FAM sejauh ini belum mengumumkan dari mana darah Malaysia para pemain keturunan tersebut berasal. Banyak penggemar yang meminta agar informasi sebenarnya mengenai pemain keturunan tersebut diungkap ke publik.
Media Vietnam Laodong menyebut FAM terancam kena sanksi berat dari FIFA apabila terbukti melakukan naturalisasi secara ilegal. Menurut peraturan FIFA, pemain asing hanya diperbolehkan bermain untuk tim nasional jika telah menjadi penduduk negara tersebut selama minimal 5 tahun, kecuali jika dapat membuktikan kewarganegaraan atau hubungan darah langsungnya. Kegagalan untuk membuktikannya akan mengakibatkan pelanggaran dan dapat mengakibatkan sanksi berat. Laodong menambahkan bahwa Malaysia berpotensi menghadapi konsekuensi serupa dengan Timor Leste. Timor Leste yang sebelumnya juga pernah mendapat hukuman dari FIFA karena terbukti menaturalisasi pemain secara ilegal. Sejauh ini hanya Hector Hevel yang telah angkat bicara terkait dengan asal-usul garis keturunan Malaysia yang dimilikinya. Hevel yang melakoni debutnya melawan Nepal pada Maret lalu mengaku memiliki darah Malaysia dari kakeknya. Ya, memang sedikit aneh juga sih bagaimana bisa Malaysia dengan cepat menaturalisasi 7 pemain sekaligus dengan waktu singkat. Padahal perpindahan federasi yang perlu ditinjau FIFA membutuhkan waktu yang memakan waktu. Dan tak berhenti di situ, media Vietnam bahkan menguliti sisi lain dari para supporter Malaysia. Media lokal Vietnam Soha mewaspadai kebiasaan buruk supporter Malaysia yang kerap menggunakan laser untuk mengganggu pemain lawan. Soha membahas insiden semifinal Piala AFF 2010 saat Vietnam melawat ke markas Malaysia. Kala itu, kekalahan Vietnam 0-2 dari tuan rumah Malaysia diklaim tak lepas dari perilaku tak sportif pendukung tuan rumah. Kiper Vietnam Tan Truong terus-menerus jadi sasaran tembak laser para supporter Malaysia. Media lokal Vietnam tersebut juga menyoroti ulah supporter Malaysia di final Piala AFF 2010. Saat itu, giliran pemain timnas Indonesia yang jadi korbannya. Sementara itu, timnas Indonesia memilih tak ikut gaduh. Fokus mereka jelas menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ronde keempat ini, timnas Indonesia berada di pot terbawah jika diurutkan berdasarkan peringkat FIFA terkini. Kali ini skuad Garuda satu pot dengan Oman yang berada di pot 3. Ronde keempat bakal digelar pada Oktober 2025. Undian sendiri bakal digelar pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. AFC belum menunjuk negara yang akan menjadi tuan rumah gelaran ronde keempat. Namun, Arab Saudi dan Qatar diisukan jadi kandidat terkuat tuan rumah ronde keempat.